Ketika berbicara soal kedaulatan, Indonesia tidak memberi ruang untuk tawar-menawar. Itulah yang kini terlihat jelas di Laut Sulawesi, tepatnya di kawasan Blok Ambalat. Sengketa yang sempat mereda kembali memanas. Namun kali ini, suasananya berbeda. Jika di masa lalu Indonesia cenderung berhati-hati, kini pemerintah bersama TNI tampil jauh lebih percaya diri. Malaysia yang mencoba menggoyang posisi Indonesia justru harus menghadapi kenyataan pahit. Upaya Kuala Lumpur membangun aliansi baru gagal total, bahkan membuat posisinya semakin terjepit. Blok Ambalat bukan sekadar titik koordinat di laut. Kawasan ini menyimpan cadangan minyak dan gas bernilai miliaran dolar, sekaligus jalur strategis yang menghubungkan perairan Asia Tenggara. Sejak awal 2000-an, Indonesia dan Malaysia berulang kali berselisih soal batas maritim di sini. Bedanya, kali ini dukungan kawasan dan geopolitik global justru lebih condong ke arah Jakarta. Beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Vietnam, hingga Filipina yang biasanya netral, kini terang-terangan menunjukkan simpati kepada Indonesia. Dukungan ini membuat Malaysia makin terisolasi. Puncaknya, Malaysia sempat mencoba mendekati Rusia demi dukungan pertahanan, namun langkah ini tidak berjalan mulus. Moskow justru menegaskan bahwa hubungan strategisnya bersama Indonesia adalah prioritas. Kehadiran Presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di berbagai forum internasional memperkuat posisi ini. Dengan gaya tegas namun diplomatis, Prabowo menekankan pentingnya stabilitas kawasan dan memastikan Indonesia tidak akan membiarkan sejengkal wilayahnya diganggu. Sikap tersebut mendapat sambutan hangat, bukan hanya dari negara-negara ASEAN, tetapi juga dari Tiongkok hingga sejumlah negara Eropa. Di lapangan, Indonesia juga menunjukkan keseriusannya. Armada fregat terbaru KRI dengan persenjataan modern hingga kapal selam kelas Nagapalsa digelar di Laut Sulawesi. Dari udara, TNI AU mengerahkan jet tempur Vel yang baru didatangkan, didukung armada F-16 yang selama ini menjadi tulang punggung. Patroli dilakukan hampir tanpa henti, menandai betapa seriusnya Jakarta menjaga Ambalat. Data Global Firepower 2025 memperjelas jurang kekuatan. Indonesia kini berada di peringkat ke-13 dunia sekaligus terkuat di Asia Tenggara. Malaysia hanya di posisi ke-43. Dari jumlah personel aktif, kekuatan laut, hingga kemampuan udara, Indonesia unggul jauh. Bahkan dalam modernisasi alutsista, Indonesia lebih progresif dengan akuisisi jet Rafale, drone tempur, hingga rencana kapal perang berbasis teknologi Eropa. Diplomasi yang awalnya dianggap sekadar adu pengaruh, kini berubah menjadi adu cepat. Indonesia berhasil unggul baik di meja perundingan maupun di lapangan. Kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu-gugat, bahkan oleh negara tetangga sekalipun. Ambalat untuk orang Sabah. Kamu perjuangkan untuk rakyat. Kami sudah bangkitkan macam-macam. Ambalat. Saya mau cerita Ambalat. Ambalat ini kita yang punya. Kamu Haji Ji, kenapa biarkan? Di Malaysia dan di Indonesia ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia. Apa benda cerita? Pulau Kalimantan, sebuah perairan kaya minyak dan gas bernama Blok Ambalat menjadi salah satu titik panas geopolitik yang sempat membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas. Sejak konflik memuncak pada Maret 2005, TNI Angkatan Laut bergerak cepat. Komando siaga tempur tingkat 1 langsung diberlakukan. Tidak main-main, puluhan kapal perang Republik Indonesia kala itu dikerahkan, termasuk korvet, frigat, dan kapal cepat rudal, siap menjaga kedaulatan di batas negeri. Ketegangan kian terasa saat kapal milik Malaysia disebut beberapa kali masuk ke wilayah ZE Indonesia di sekitar Ambalat. Bahkan sempat terjadi insiden saling bayang di laut, kapal perang dari kedua negara hanya berjarak ratusan meter saja. Pada tahun 2015, TNI AL mengonfirmasi penyiagaan 3 kapal perang secara aktif di wilayah Ambalat. Langkah ini sebagai bentuk penegasan bahwa Indonesia tidak akan lengah atas klaim sepihak maupun aktivitas ilegal di perairan strategis tersebut. Namun, kini pertanyaannya, apakah kapal-kapal perang itu masih disiagakan? Hingga Agustus 2025, tidak ditemukan pernyataan resmi terbaru dari TNI AL mengenai keberlanjutan siaga tempur di Ambalat. Meski begitu, pengawasan perbatasan laut tetap menjadi prioritas. Operasi rutin, patroli gabungan, hingga pemanfaatan teknologi satelit tetap dijalankan untuk memastikan tak ada pelanggaran kedaulatan. Ambalat meski tampak tenang di permukaan, masih menyimpan bara yang bisa menyala kapan saja.
Dan Indonesia dengan seluruh kekuatan maritimnya harus tetap waspada menjaga gerbang utara Nusantara itu. Setiap kali kita mau bangkit, kita diganggu. Setiap kali kita mau mensejahterakan rakyat kita, kita diganggu. Kekayaan kita dirampok. Kita diadu domba di antara kita. Karena itu, saya Presiden Republik Indonesia yang telah disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar, saya akan menjalankan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan untuk itu, memang kita sedang perkuat pertahanan kita. Kita harus mempertahankan wilayah kita. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Kita harus mempertahankan kekayaan kita. Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain. Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Kalau kita mempertahankan bangsa kita, kita pertahankan tiap kampung, tiap dukuh, tiap lembah, tiap bukit, tiap gunung, tiap kecamatan, tiap kabupaten, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan. Seluruh bangsa Indonesia pertahankan. Saudara-saudara, kita tidak bisa ditaklukkan. Dan bagi kita tidak ada masalah. Daripada dijajah kembali, lebih baik kita mati, saudara-saudara sekalian. Sengketa Blok Ambalat kembali mencuat ke permukaan. Namun berbeda dengan masa lalu, kali ini Indonesia tampil lebih percaya diri. Pemerintah bersama TNI menegaskan tidak ada kompromi terkait kedaulatan di Laut Sulawesi. Secara geopolitik, langkah Indonesia menimbulkan efek domino di kawasan. Sejumlah negara ASEAN kini semakin melihat Jakarta sebagai pusat gravitasi keamanan regional. Thailand yang biasanya menjaga jarak, kali ini menyatakan dukungan terhadap sikap Indonesia. Filipina pun cenderung berpihak melihat peluang kerjasama militer yang saling menguntungkan. Dari luar kawasan, Rusia turut memperkuat posisi Indonesia. Dukungan Moskow bukan hanya dalam bentuk diplomasi, tetapi juga teknologi persenjataan dan kerjasama industri pertahanan. Analis menilai Rusia memandang Indonesia sebagai pintu masuk strategis ke Asia Tenggara. Situasi ini menjadi tantangan berat bagi Malaysia. Di dalam negeri, pemerintah Kuala Lumpur mendapat tekanan politik. Oposisi mempertanyakan manfaat dari konfrontasi dengan Indonesia yang memiliki posisi lebih kuat. Sementara itu, aliansi yang coba dicari di luar negeri tidak membuahkan hasil.
Di media sosial, masyarakat Malaysia pun terbelah. Sebagian menilai diplomasi damai lebih realistis ketimbang memaksakan klaim yang justru berisiko membuat negara semakin terpojok. Bagi Indonesia, momentum Ambalat memperkuat citra di mata dunia. Penegakan kedaulatan maritim meningkatkan kepercayaan investor global terhadap stabilitas kawasan. Perusahaan energi internasional semakin yakin Indonesia mampu melindungi aset strategis yang berpotensi mendatangkan investasi dan memperkuat rantai pasok global. Pada akhirnya, sengketa Ambalat bukan sekedar soal batas wilayah. Persoalan ini menjadi ukuran kepemimpinan di Asia Tenggara. Dengan kekuatan militer, diplomasi matang, serta dukungan geopolitik yang solid, Indonesia kini berada di posisi terdepan. Kedaulatan tidak untuk diganggu-gugat. Ambalat adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI.